Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ya dengan tema ijarah yang beranggotakan Muhammad Ismail Habibi, Robila Tansani, Ahmad Jawari, dan Muhammad Mirza. For service offer. Jadi paper ini berjudul kepuasan pelanggan terhadap pembiayaan ijarah. Paper ini bertujuan untuk menilai persepsi nasabah bank syariah terhadap pelanggan yang telah menggunakan atau berniat menggunakan jasa ijarah untuk membeli mobil. Jadi penelitian ini tuh mengkaji peran mediasi, kejelasan, dan akurasi atau bisa disebut CAA, pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah antara persepsi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Jadi secara sederhananya penelitian ini mengkaji secara kuantitatif persepsi pelanggan pada pelayanan IB terhadap kepuasan pelanggan itu sendiri. Kemudian metode yang digunakan adalah pemodelan persamaan struktural atau biasa disingkat SAM untuk bahasa Inggrisnya. Nah, untuk memahami pola korelasi atau covariance di antara serangkaian variabel dan juga berfungsi untuk mengevaluasi persepsi pelanggan terkait pembiayaan ijarah. Kemudian data yang digunakan adalah berbentuk sampel, yaitu 300 orang dari seluruh klien bank syariah di Pakistan. Jadi wilayahnya terbatas hanya untuk Pakistan, negara Pakistan. Kemudian alasan penelitian ini dibuat adalah sebab di negara Pakistan sudah mulai masuk yaitu lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank besar dari global masuk ke negara Pakistan, di mana negara Pakistan masih dalam kondisi negara berkembang. Nah, namun lembaga-lembaga dan bank-bank tersebut kurang memberikan perhatian kepada pelanggan atau kepada customer. Kemudian di sisi penelitian, dari sisi penelitian juga kurang banyak penelitian yang meneliti di area tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam hal penelitian tersebut. Seperti itu. Penelitian ini berfokus pada 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama adalah persepsi positif pelanggan terhadap pembiayaan ijarah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Kemudian untuk hipotesis kedua dan hipotesis ketiga berkaitan dengan CAA atau tingkat kejelasan dan akurasi terkait pelayanan. Untuk yang hipotesis kedua ini pengaruh tingkat kejelasan dan akurasi pelayanan transaksi ijarah terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang hipotesis ketiga adalah pengaruh persepsi pelanggan yang positif terhadap kejelasan dan akurasi pelayanan ijarah yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa persepsi positif pelanggan sangat berpengaruh penting bagi kepuasan pelanggan tersebut. Artinya hipotesis yang pertama dapat diterima. Kemudian ditemukan juga bahwa CAA merupakan mediator parsial antara persepsi pelanggan dan kepuasan pelanggan, sehingga dengan memaksimalkan penjelasan dan akurasi pelayanan ijarah dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Artinya dengan memaksimalkan CAA atau kejelasan tersebut, pelanggan dapat memaksimalkan kepuasannya. Itu untuk yang jurnal pertama. Untuk jurnal kedua yaitu berjudul pengaruh analisis akuntansi pembiayaan ijarah pada Baitul Qirat Baitur Rahman di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Muhammad pada Bank DKI Cabang Bank Syariah Bait Hashim. Artinya penelitian itu sama, jenisnya itu sama, meneliti tentang objek yang sama, cuman wilayahnya berbeda. Bahwa penelitian ini dilakukan terhadap Baitul Qirat Baitur Rahman di Kota Banda Aceh. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah pada Baitul Qirat Baitur Rahman di Kota Banda Aceh. Nah, kemudian penelitian ini berjenis deskriptif dan berbentuk kualitatif. Metode pengumpulan datanya berasal dari dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian alasan dibuatnya penelitian ini adalah di mana peneliti menilai ada suatu persoalan unik dan rumit pada lembaga Baitul Qirat Baitur Rahman, di mana lembaga tersebut
tidak diperkenankan memiliki persediaan aset. Nah, sehingga pihak lembaga tersebut mengalami beberapa kesulitan terkait pengelolaan aset yang menjadi objek pembiayaan. Seperti itu. Soalnya kan ijarah adalah tentang pembiayaan aset ya. Nah, pada bagaimana cara pemanajeran pembiayaannya, karena lembaga ini tidak boleh memiliki persediaan aset. Kemudian hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu aset yang menjadi aset ijarah dalam produk mortgage akan langsung menjadi milik nasabah. Dan biaya perawatan aset tersebut juga ditanggung oleh nasabah. Artinya sudah fix ya. Kemudian ditemukan juga bahwa penerapan biaya transaksi ijarah pada lembaga Baitul Qiraat Baitur Rahman sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 tentang ijarah, serta proses akuntansi terhadap transaksi-transaksi keuangan dalam pembiayaan akad ijarah muntahiyyah bitamlik di Baitul Qiraat Baitur Rahman sudah sesuai dengan PSAK 107. Selanjutnya, penelitian ini juga menilai bahwa adanya perbedaan dalam operasional di lapangan. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dari sisi akuntansi, karena dari sisi akuntansi syariah juga masih dalam tahap perkembangan di dunia global. Kemudian dilanjut oleh Saudara Robi. Untuk yang selanjutnya adalah pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas studi kasus pada Bank Jabar Banten, kantor cabang Syariah Bandung. Pada jurnal kali ini bertujuan untuk menghitung pengaruh kenaikan profitabilitas, menghitung pengaruh kenaikan bank jika terdapat pendapatan ijarah dengan metodologi yang digunakan adalah deskriptif dan pengumpulan data pada bank. Dengan menggunakan analisis data regresi linear sederhana, jurnal ini mempunyai latar belakang lembaga keuangan syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan apakah bunga bank termasuk riba, dan berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder bahwa pendapatan ijarah 1 tahun terakhir dengan rata-rata mengalami perkembangan. Oleh karena itu, hal ini menjadi latar belakang penulisan jurnal tersebut. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah perkembangan pendapatan ijarah periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp 176.944.438 rupiah atau sebesar 28,82%. Pada dasarnya pendapatan ijarah yang ada terus mengalami peningkatan. Perkembangan profitabilitas tahun 2008 dan Bank Jabar Banten, kantor cabang Syariah Bandung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 33,34%. Dan dari hasil nilai T hitung untuk variabel pendapatan ijarah sebesar 20,323, sedangkan nilai T takbel sebesar 2,228 dengan nilai signifikasi 0,05, dari hasil R-square sebesar 0,976, nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 97,6% perubahan variabel profitabilitas dapat diterangkan oleh variabel-variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan ijarah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten, kantor cabang Syariah Bandung. Jurnal ini ditulis oleh Neni Eprianti dan Olivia Aditya pada tahun 2017. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal dari Malaysia yang berjudul Integrasi Wakaf dan Ijarah Alternatif dalam Kelestarian Sekolah Tahfiz Swasta di Malaysia. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh lembaga ini dapat memastikan keberlangsungannya dalam hal peningkatan biaya manajemen. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan kaidah kajian perpustakaan. Latar belakangnya adalah dalam tulisan ini Islami masyarakat Melawi Nusantara menjadi salah satu penyebab dalam mempercepat pendidikan usia dini di negaranya.
Pengembangan dan penyebaran pengetahuan membuktikan tahap kemajuan kesehatan masyarakat dan sosial. Pada awal mulanya, penyebaran ilmu agama, ya khususnya agama Islam, ini dimulai dengan pembelajaran ngaji Al-Quran, hanya dilakukan di rumah masing-masing. Pengajian tersebut berkembang menjadi institusi pondok dan madrasah yang didirikan menggunakan dana wakaf. Jadi dulunya itu hanya sekolah ngaji-ngaji biasa di masing-masing rumah, terus berkembang menjadi madrasah dan lembaga yang dinaungi oleh menggunakan dana wakaf. Kesimpulannya, sebagian besar sekolah tahfiz swasta dalam kurung STS dibangun menggunakan metode dana wakaf. Akan tetapi, metode dana wakaf sangat kurang untuk pengembangan hasil yang akan dimanfaatkan. Jadi hanya di awalnya saja. Untuk pengembangannya itu kurang untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, instrumen ijarah yang diidentifikasi dapat diterapkan untuk menguntungkan dana untuk keberlangsungan STS di Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian ini, instrumen ijarah ini diidentifikasi untuk diterapkan untuk selanjutnya agar keberlangsungan STS di Malaysia ini berjalan dengan baik dan pengembangan hasil yang dimanfaatkannya juga bagus. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Ahmad Jawari. Ya. Untuk jurnal pertama yaitu Ijarah Kontrak Praktis Dilema. Jurnal ini bertujuan untuk menyoroti kelemahan pada kendaraan ijarah kontrak, desain atau metodologi atau penderitaan. Contoh nyata dari sebuah kendaraan ijarah kontrak dipelajari di mana pelanggan mendapatkan mobil dari bank Islam dan kemudian menyalahgunakan sistem tersebut. Temuan studi kasus menyediakan jalan untuk penelitian lebih lanjut tentang ijarah kontrak sewa kendaraan tersebut. Bankir syariah harus memperhitungkan jumlah uang muka yang diminta selain penemuan kriteria lainnya. Akad ijarah kendaraan hanya sesuai jika jumlah uang muka atau uang muka yang diminta di bawah ambang batas 40%. Jadi jika tidak maka akan berkurangnya musyawarah kontrak harus diutamakan. Keterbatasan atau implikasi penelitian ini hanya pada satu kasus yang dilaporkan di salah satu bank syariah di Pakistan. Solusinya juga hanya dengan satu syariah sarjana penelitian di mana depan harus penelitian masa depan harus pada kontrak serupa di seluruh industri perbankan syariah. Tampilan dari semua atas syariah ulama harus diambil untuk mengurangi resiko semacam itu bagi bank syariah. Implikasi praktis makalah ini akan memicu manajemen semua bank syariah untuk mengubah struktur kendaraan mereka ijarah kontrak. Implikasi sosial bankir Islam akan diperingatkan untuk tidak membuat kendaraan ijarah kontrak dengan individu yang ingin memberikan kontribusi lebih dari uang muka. Hanya demi menipu sistem orientalitas atau nilai, makalah ini sangat penting bagi manajemen bank syariah karena ini akan meningkatkan tanda terhadap kerugian di masa depan karena celah dalam struktur kontrak. Terus jurnal yang kedua tentang analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. Jurnal ini bertujuan untuk bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, walaupun opsi pembelian tetap terbuka, maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Johari dan Muhammad Mirza. Baiklah, judul yang akan saya jelaskan yaitu adalah analisis kontrak ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keistimewaan ijarah sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu
memiliki barang atau modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Akad ijarah adalah merupakan bentuk penukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dan juga timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan. Kesimpulannya adalah akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan judul yang kedua adalah The Application of Al-Ijarah Muntahabi Al-Tamlik Financialist with Purchase Option as a Financing Solution in the Sharia Non-Bank Finance Industry. Paper ini dibuat untuk menganalisis tentang perkembangan peradaban suatu bangsa, maka kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa negara tentukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan mengalami perkembangan yang berkesinambungan mulai dari jenis, kualitas, hingga fashion yang tren. Pada awalnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer. Akan tetapi perkembangan permintaan barang jasa akan dapat lebih jelas ketika terjadi peningkatan pendapatan dan adanya harapan peningkatan pendapatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi paper ini adalah paper yang menganalisis tentang penerapan fakta IMBT atau Al-Ijarah Muntahabi Al-Tamlik lebih menguntungkan daripada fakta Al-Murabahah dan sistem bunga. Selain itu mencerminkan adanya prinsip keadilan dan kebersamaan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam membangun perekonomian juga, kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan secara merata, bukan hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masyarakat kelas bawah harus mendapat perhatian serius agar menjadi tulang punggung perekonomian. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.